Tapi pada saat coba Rabira, pada saat mulai penelitian pesertanya harus bebas apa? Bebas dari kanker mulut. Penyakitnya kanker mulut, jadi jangan bilang bebas dari merokok dan jangan. Justru kelompoknya atau pesertanya itu sebagian ada yang merokok, jadi terpapar faktor risiko artinya rokok, sebagian harus yang tidak terpapar faktor risiko, jadi yang tidak merokok. Kemudian nanti dilihat diikuti berjalannya waktu dari yang terpapar tadi yang merokok tadi, berapa banyak sih yang muncul penyakitnya, berapa banyak sih yang muncul kanker mulut, dan berapa banyak yang tidak muncul penyakit kanker mulut. Lihat juga yang tidak merokok, berapa banyak yang nanti muncul juga kanker mulut, dan berapa banyak yang tidak muncul kanker mulut. Kemudian dihitung secara statistik, baru nanti bisa dikatakan bahwa merokok ini faktor risiko kanker mulut. Orang yang merokok ternyata berapa kali lebih berisiko untuk muncul penyakit kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Kalian sering nggak dengar kayak gitu ada, ya kan? Nah itu dari penelitian seperti ini. Jadi bukan yang diteliti cuma yang merokoknya saja, enggak. Harus dibandingkan juga dengan orang yang tidak merokok. Jangan-jangan ternyata hasil akhirnya nggak ada perbedaan, mau dia merokok, mau dia nggak merokok, tetap kanker mulutnya tinggi misalnya. Nah ternyata mungkin ada faktor lain, faktor risiko lain misalnya. Itu ya. Saat ini waktu masa depan, oke? Karena dia kita perspektif maju terus ke depan. Lihat bentuk skemanya nanti beda dengan yang jenis atau rancangan penelitian yang lain. Ini contohnya, ya. Tutus and pneumonia mortality cohort study of Japanese dentists. Absen udah sampai mana? Semua udah selesai absen? Siapa mau absen? Kan udah pernah kuliah sama saya, sebelumnya udah pernah kuliah kan? Udah tahu saya kan sudah pelajarannya. Yosefa, ya. Mana yang faktor risikonya di sini? Close, Yosefa ya. Ini Afifah kan nggak masuk ketua kelas. Hah? Hari ini nggak masuk. Nggak ada, gue juga nggak ada sih. Muhammad Rafi mana? Ya udah Rafi yang satunya lagi. Kalau gitu pada penelitian ini, pada saat mulai penelitian harus bebas apa? Hah? Bebas pneumonia. Ya oke. Kalau kamu tidak mau peneliti ya pastilah udah mati gimana ini ya. Ya paham ya. Jadi yang lain ngerti ya. Di sini faktor resikonya adalah kehilangan gigi, outcome-nya adalah kematian akibat pneumonia. Gitu. Jadi otomatis kita nih bilang sama si tadi siapa? Rafi. Bilang sama si Rafi tadi bahwa pneumonia. Karena kalau kematian, kalau dia matinya bukan karena pneumonia, nggak masalah, bukan nggak bisa dihitung, tapi hanya karena mortality-nya saja, pneumonia saja. Kita lihat skemanya. Nah, kira-kira seperti ini kalau kita bikin. Jadi faktor risikonya itu adalah perilaku, ya. Faktor risikonya itu adalah perilaku pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut, ya kan? Jadi kematiannya akibat pneumonia, ya atau tidak, gitu kan hasil ujung akhirnya. Ini kan kita lihat di sini, ini saat ini arah penyelidikan masa depan, ya. Jadi kita lihat giginya tanggal atau giginya nggak tanggal nih. Nah, jadi kalau giginya tanggal kita lihat juga berapa banyak sih yang nanti akan muncul pneumonia dan kemudian mati, dan berapa banyak yang nggak muncul pneumonia atau mati bukan karena pneumonia. Itu juga dengan yang giginya nggak tanggal. Yang giginya nggak tanggal juga kita melihat sama ini juga berapa banyak yang mati karena pneumonia dan berapa banyak yang mati bukan karena pneumonia. Nah, mungkin kalian akan berpikir kalau berpikirnya kritis, kalau gitu, kalau yang giginya tanggal sudah jelas kita tahu. Atau misalnya merokok kita bisa ngambil. Yang kelompok yang nggak merokok gimana kita pilihnya? Ya nggak? Ini dong kalau yang merokok kan gampang, misalnya saya ambil sampel penelitian sama. Kamu kalau mau penelitian, kamu ngambilnya juga gitu, kan pasti berdasarkan questionnaire dulu awalnya. Rokok enggak? Ya, rokok enggak? Tidak. Oke, berarti dia masuk rokok yang terpapar. Oke, dia masuk rokok yang tidak terpapar. Sama. Ya, gitu ya kira-kira ya.
Sampai sini udah paham skemanya? Paham ya? Yang kedua, penelitian case control. Nah, case control ini dalam menentukan hubungan sebab akibat, dia lebih baik dibandingkan dengan prosesional. Yalah, dia di atas prosesional, tapi dia masih di bawah kohort. Case control ini bersifat retrospektif, pure retrospektif. Artinya apa? Artinya dia mundur ke belakang. Artinya apa? Si case control ini, ya, dia, nah sini dibilang nih, poin ketiga, digunakan untuk permasalahan yang outcome atau prevalensi kasusnya jarang, tapi sulit bila exposure-nya jarang, ya. Jadi kalau outcome-nya jarang, atau yang tadi saya bilang penyakit langka, kamu jangan pakai kohort, tapi pakainya case control. Kenapa? Karena dia retrospektif. Artinya apa? Pada saat mulai penelitian, penyakitnya udah ada. Dia benar-benar totally kebalikan dari si kohort tadi. Jadi penyakitnya udah ada dulu. Makanya kalau penyakitnya langka, jangan pakai penelitian ini. Kan udah ada penyakitnya, orangnya udah ada. Jangan kamu pakai kohort. Apalagi yang tadi saya bilang 1:1 juta kasus. Pakai si case control ini, ya. Nah, jadi case control ini bersifat retrospektif. Kita lihat skemanya seperti apa. Nah, lihat mundur, ya kan? Saat ini udah di sisi sini nih. Saat ini waktu masa lalu. Jadi kita lihat dulu nih, ya. Pasti kita lihatnya dimulai dari ada penyakit dulu orangnya. Jadi pasti kita cari dulu ada penyakit. Ingat ya, kebalikan sama kohort tadi ya. Kalau kohort saat mulai penelitian tidak boleh ada penyakit yang diteliti. Tapi kalau case control sebaliknya, penyakitnya sudah ada outcome-nya. Sama, kita bagi dua juga. Oh, cari kelompok yang ini udah ada penyakitnya. Ya, misalnya saya lupa, nanti kita ada contoh sini. Yang kelompok ini, jadi yang udah ada penyakitnya bisa kita bilang kelompok kasus, kan case control, kasus kontrol, ya. Jadi yang case yang ada kasusnya, kemudian ada satu kelompok lagi, itu kelompok kontrol yang tidak ada penyakitnya. Kemudian karena dia retro, berarti kan mundur. Nah, kamu nanya, jadi bukan diikuti dengan berjalan waktu, enggak, tapi kamu wawancara orangnya, kamu nanya, gitu ya, kamu nanya ke orangnya, kemudian untuk mengecek dia terpapar atau tidak terpapar sih sebelumnya menggunakan faktor risiko itu nggak sih dia. Jadi kebalikan aja mundur. Kalau kohort tadi kan ada faktor risiko dulu baru diikutin sampai muncul penyakit. Kalau ini enggak, sudah ada penyakitnya, kemudian kita nanya ke dia, kamu dulu tuh ini nggak sih, pakai ini nggak sih, pakai, kamu sering merokok nggak sih, merokoknya berapa batang per hari, segala macam itu misalnya. Ya, paham? Nah, kohort case control ini kelemahannya, salah satu kelemahannya adalah bias informasi. Kira-kira ada yang tahu kenapa bias informasi? Ini pertanyaan-pertanyaan gampang, logika yang mau saya tanya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa dia bias informasi atau information bias? Kenapa dia bisa ngasih saya latihan dia? Mau terlihat lebih apa? Mau terlihat lebih baik? Siapa yang punya perbuatan lain? Gampang loh sebenarnya. Ini pakai logika aja. Coba kamu mau menunjuk. Ya benar, karena dia lupa. Jadi bukan dia, ya mungkin ada juga sih yang kelihatan lebih baik, tapi mostly sih orang lupa. Dia salah, misalnya tanya, biasanya konsumsinya kapan aja, misalnya pakai obat ini kapan saja, mungkin sehari 2 kali kali ya. Apalagi kalau kejadiannya udah setahun yang lalu. Misalnya gini, salah satu case control yang sangat mungkin dan pernah kita lakukan itu adalah hubungan antara bayi lahir prematur dengan
kebiasaan menjaga OH. Lah bayi lahir prematur kan berarti kan udah hamil 9 bulan, terus terus kamu nanya yang 9 bulan lalu punya kebiasaan ke si ibu itu, belum lagi kalau ibunya lagi kena sindrom mau habis melahirkan gitu kan, nanya ibunya udah, aduh saya nggak inget ya dok ya kapan ya, ya kira-kira mungkin 9 bulan yang lalu lah misalnya gitu, jawabannya udah mulai asal. Jadi information bias kalau case control, ya kelemahannya itu. Secara hierarki tadi, piramid tadi dia pasti masih di bawah si pohon. Kenapa? Kalau pohon kan jelas tuh penyakitnya belum ada, baru muncul. Kalau dia penyakitnya sudah ada, baru kita mau ngecek ke belakang, dia faktor risikonya ada atau enggak, bla bla bla. Misalnya kan dia lupa segala macam, kasih informasinya keliru misalnya. Ya, jadi itu kira-kira kekurangan dari si case control. Ini contoh penelitiannya. Perioditis and breast cancer case control study. Oke, coba saya tanya. Kendrick. Oh tadi udah. Yumeko Florenza Janstasia. Tadi sudah ada belum? Belum. Nah, Yumeko, menurut kamu kalau di sini pada penelitian ini topiknya ini nih, kamu memulai awal penelitian ada kelompok apa aja? Kelompok partisipannya, subjek penelitiannya kamu apa aja? Yang lain tenang ya, dan lihat juga karena bisa saya tunjuk semua kelompok. Nanti yang apa? Kalau case control berarti pada saat yang lain benar. Pada saat mulai penelitian harus apa? Belum terkena apa? Hah? Breast cancer? Iya. Ayo, kamu bagi kelompok kasus sama kelompok kontrolnya gimana? Ayo, Yumeko. Kayak nama orang Jepang. Ini Zaki dari tadi videoin terus. Ya dok. Kamu harus minta izin loh Zaki kalau videoin orang. Ya dok. Ya, nggak boleh kamu videoin terus gitu kan, nggak bilang. Kalau cuma 1 menit, 2 menit nggak apa-apa. Lama-lama kan nggak boleh, ya. Ya, nggak semua orang mau di videoin. Jadi kamu harus Izin video ini slide-nya. Dari tadi saya lihat kamu mengarahnya ke slide terus. Ke slide dok. Oh slide.